Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Fajri Wijaya MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan Dr. Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia, dan alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai dosen tetap yayasan itu sejak tahun 2021. Beberapa materi yang saya diamanahkan sebagai pengampu, di antara lain itu ada di blok oromaxilofasial, ada di blok oral patologi mulut dan maxilofasial, ada di manajemen rumah sakit, dan juga di farmakologi dan bahan terapi alam. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Pendidikan FKG UI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD-UKTPT dengan tujuan untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi pada blok yang saya diamanahkan untuk menjadi pengampu, yaitu pada blok oromaxilofasial. Blok ini merupakan blok yang wajib yang disajikan pada semester 6 dengan bobot sebanyak 5 SKS. Blok oromaxilofasial merupakan blok yang membahas tentang ilmu kedokteran gigi yang berkaitan dengan multidisiplin di bidang oromaxilofasial seperti armamentarium, medical compromise, trauma, dan kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut, yang dimana tentunya materinya akan berhubungan dengan dasar-dasar dari bedah mulut dan juga maxilofasial. Metode pembelajaran, jadi pada blok ini insya Allah itu akan terlaksana selama 5 minggu dan dilaksanakan baik itu secara online maupun secara offline atau secara hybrid. Metode pembelajaran pada program studi pendidikan dokter gigi adalah student center learning, yang mana merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa itu sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Untuk blok oromaxilofasial sendiri itu ada beberapa metode yang akan dilakukan guna tercapainya CPL. Di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah atau penyampaian materi dari dosen, dan nantinya akan ada proses tanya jawab antara mahasiswa dan juga dosen. Metode yang kedua yaitu problem based learning. Problem based learning adalah metode dalam bentuk tutorial yang mana model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan juga selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi nantinya adik-adik mahasiswa akan diberikan semacam skenario yang kemudian nanti akan berlangsung tutorial 1, tutorial 2, dan juga akan berlanjut ke pleno. Metode yang ketiga yaitu metode CSL atau Clinical Skill Lab. Clinical Skill Lab ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang mana berfungsi untuk mempersiapkan keterampilan klinis, berkomunikasi, pemeriksaan fisik, ataupun tindakan medik dan prosedur invasif. Kegiatan ini tentunya diarahkan untuk bagaimana mahasiswa kedokteran gigi ini memiliki pengenalan sejak dini pada mahasiswa terkait mengenai bagaimana keterampilan klinik mahasiswa itu atau early clinical exposure itu harus dikuasai oleh seorang mahasiswa guna nantinya akan menjadi seorang dokter gigi. Tentunya untuk memenuhi kompetensi menjadi dokter gigi ada beberapa CPL yang akan dibebankan tentunya pada mata kuliah. Di antaranya yaitu pengetahuan, ada P1 yaitu menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi, kemudian standar kompetensi dokter gigi. Ada P2 yaitu menguasai
prosedur perawatan klinis dalam bidang kedokteran gigi. Kemudian ada P4, yaitu menguasai konsep aplikatif tentang teknik perawatan klinis di bidang kedokteran gigi. Kemudian ada P5, yaitu menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu biomedik meliputi anatomi, fisiologi tubuh manusia, patologi, histologi, dan patofisiologi. Dan juga ada ilmu kedokteran klinik. Kemudian ada P6, menguasai konsep teoritis secara umum tentang patogenesis penyakit, kemudian bagaimana tata laksana kedokteran gigi kliniknya, kemudian ilmu kedokteran gigi klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yaitu perawatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian untuk keterampilan umum, itu ada KU4, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut. Kemudian ada KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Kemudian ada KU6, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik itu di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian ada KU8, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di tanggung jawabnya. Kemudian ada keterampilan umum 9, yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan juga menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan pencegahan plagiarisme. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu mengetahui tentang disiplin ilmu yang berhubungan dengan oromaxilofasial, kemudian mahasiswa mampu mengetahui tentang armamentarium, mahasiswa mampu mengetahui tentang prinsip-prinsip pencabutan gigi, dan juga mahasiswa mampu memahami tentang kelainan sistemik yang berpengaruh pada keadaan umum pasien. Untuk kriteria penilaian pada blok ini, standar kelulusan blok ini yaitu kehadiran perkuliahan sebanyak 80%, kemudian penilaian diambil dari hasil proses program based learning, pleno, kemudian clinical skill lab. Penilaian akhir pada blok ini dilakukan dengan assessment dengan bentuk ujian komputer based test atau CBT, kemudian adanya ujian modul, dan yang terakhir adanya ujian CSL atau Clinical Skill Lab Evaluasi. Berikut saya akan memaparkan video pembelajaran salah satu materi di blok oromaxilofasial, tentunya sebagai syarat atau tahapan untuk bisa mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Terima kasih. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk membawakan materi di blok oromaxilofasial tahun ajaran 2024-2025 dengan judul materi yaitu ekstraksi gigi atau pencabutan gigi ya. Tentunya nanti adik-adik sekalian sebagai dokter gigi ini merupakan dalam tanda kutip aktivitas kesehariannya nanti adik-adik sekalian ya. Rata-rata pasien nanti yang akan berkunjung itu ke praktek, ke puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan lainnya itu ya mayoritas atau sebagian besar yaitu ekstraksi gigi. Nah, tentunya ketika kita melakukan ekstraksi gigi ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Tidak hanya serta-merta pasien datang ingin cabut gigi langsung kita cabut ya. Tentunya ada prosedur atau harus ada penjelasan yang kita berikan kepada pasien sebelum kita melakukan tindakan ekstraksi gigi. Kemudian ini sebelumnya perkenalan, nama saya Dr. Gigi Muhammad Fajrul Wijaya, MKes.
Lahir di Ujung Pandang 25 Januari 1990. Jenjang pendidikan S1 dan profesi itu 2007 sampai 2014 KG Unhas. Kemudian S2-nya itu di FKM 2017 sampai 2019 ya. Di sini ada kontak WA maupun email. Kalaupun misalnya nanti adik-adik sekalian ingin menanyakan sesuatu hal terkait mengenai materi tentunya. Capaian pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, indikasi, dan tentunya kontraindikasi perawatan ekstraksi gigi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan instrumen, ya instrumen ini alat ya, alat-alat yang akan nanti digunakan untuk prosedur ekstraksi gigi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana posisi pasien, posisi operator, dan juga tentunya fiksasi ketika akan melakukan pencabutan gigi. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa mampu memahami komplikasi ya. Komplikasi ini apa-apa saja yang terjadi akibat dari pasca pencabutan gigi. Secara definisi, pencabutan gigi adalah suatu proses pengeluaran gigi dari alveolus di mana pada gigi tersebut sudah tidak dapat dilakukan perawatan ya, dan merupakan tindakan bedah minor yang melibatkan jaringan keras dan jaringan lunak pada rongga mulut ya. Jadi di sini di bold dipertebal bahwa pada gigi yang sudah tidak dapat dilakukan perawatan lagi ya. Jadi pada gigi yang seperti ini ya tentunya opsi perawatan yang kita berikan yaitu prosedur pencabutan gigi. Kemudian indikasinya, di sini ada beberapa indikasi terkait mengenai gigi yang seharusnya sudah dicabut. Yang pertama itu gigi dengan karies yang parah, kedua gigi yang nekrosis pulpa, ketiga gigi yang malposisi, keempat gigi yang retak, kelima gigi yang impaksi, keenam gigi supernumerari atau gigi yang berlebih, terus ketujuh gigi dengan fraktur akar ya. Jadi nanti kalau kita praktek ataupun nanti ketika kita koas ya, ketika kita melakukan pencabutan gigi tentu kita harus berpatokan pada indikasi-indikasi ini ya. Kalau giginya belum terindikasi untuk dilakukan pencabutan ya artinya gigi tersebut masih bisa dilakukan perawatan. Coba dulu. Ini kontraindikasi ketika kita mau melakukan prosedur pencabutan gigi. Yang pertama tentunya pada pasien yang memiliki penyakit sistemik ya. Nah, adik-adik di sini pasti sudah tahu kan yang mana saja yang termasuk penyakit sistemik ya. Yang kemudian kontraindikasi untuk dilakukan pencabutan yaitu adanya gangguan lokal, misalnya pada pasien yang mengalami inflamasi akut pada jaringan periodontalnya, kemudian adanya stomatitis, kemudian adanya inflamasi akut pada mukosa dan sebagainya. Ya, kemudian instrumennya. Jadi ketika kita mau melakukan pencabutan gigi, tentu ada alat yang kita gunakan ya. Tidak serta-merta kita hanya memanjatkan doa itu giginya bisa keluar ya. Jadi memang ketika kita melakukan pencabutan gigi, ada alat atau instrumen yang kita punya, yang kita pegang ya. Jadi instrumen-instrumen ini tentunya akan tiap bagian dari regio rongga mulut untuk pencabutan gigi itu berbeda-beda ya. Misalnya untuk pencabutan gigi itu ada beberapa jenis tang atau elevator yang digunakan. Misalnya untuk yang berbentuk I. Untuk berbentuk I ini biasanya kita gunakan untuk pada gigi anterior rahang atas ya. Jadi memang dia bentuknya itu dia huruf I lurus ya. Kemudian yang S itu biasanya untuk gigi posterior rahang atas atau gigi belakang kanan ataupun kiri rahang atas ya. Kemudian yang untuk berbentuk L itu untuk pada gigi rahang bawah, baik itu posterior maupun itu anterior ya. Kemudian berdasarkan mahkotanya, ada yang sisa akar, ada yang mahkota ya. Itu dibedakan dari bagaimana bentuk big dari gigi tersebut. Ya, ini untuk incisivus rahang atas tadi sudah dijelaskan bahwa dia berbentuk I lurus ya. Jadi antara handle sampai dengan bignya itu dia lurus ya. Untuk bignya ya tergantung kasus apa yang digunakan, kasus apa yang didapatkan untuk dilakukan pencabutan ya. Ini untuk bagian kiri maupun kanan itu sama ya. Kemudian untuk gigi pada gigi kaninus dan premolar rahang atas
itu dia beaknya seperti berbentuk huruf S. Kemudian untuk beaknya ya kembali lagi tergantung kasus apa yang kita mau lakukan pencabutan. Kemudian molar pertama dan molar kedua rahang atas, ya tadi sudah dijelaskan bahwa posterior itu dia berbentuk huruf S, ya. Kemudian dia beaknya juga ada perbedaan, baik itu untuk pada kasus misalnya mau mencabut gigi sisa akar maupun gigi yang masih ada mahkotanya, ya. Kemudian untuk molar 3 rahang atas, ya molar 3 rahang atas ini antara handle sampai beaknya itu dia seperti bayonet, ya. Jadi dia berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian karena memang akses untuk molar 3 rahang atas ini agak sulit, ya tentunya tang yang digunakan juga akan berbentuk berbeda, ya. Kemudian untuk kiri dan kanan itu untuk penggunaannya sama, ya. Kemudian tang sisa akar gigi posterior, ya tang sisa akar gigi posterior itu kedua paruh beaknya itu apabila kita tutup ini, apabila kita pegang handle kemudian kita rapatkan, itu beaknya itu akan ketemu, ya. Tujuannya tentunya untuk melakukan pencabutan pada gigi sisa akar. Kemudian ini insisifus rahang bawah, ya tadi dijelaskan bahwa insisifus rahang bawah itu semua tangnya berbentuk L, ya. Berbeda tadi kalau yang di rahang atas pada anterior itu berbentuk I, kemudian pada posterior itu dia berbentuk S, tetapi untuk pada rahang bawah semua tangnya itu dia berbentuk L. Ini untuk gigi molar rahang bawah sama berbentuk L. Kemudian kedua paruhnya itu tergantung apakah memang melakukan pencabutan gigi rahang bawah untuk sisa akar ataupun yang masih ada mahkotanya, ya. Ini cara memegang tang yang baik dan benar. Ya tentunya kita harus memegang pada daerah handle dengan cukup baik. Kemudian bagaimana menempatkan ujung beaknya, ya. Jadi beaknya ini kalau bisa ditempatkan seapikal mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah terjadinya fraktur pada gigi, ya, atau patah pada gigi. Jadi kalau beaknya semakin bisa ke apikal atau apex itu semakin lebih baik, ya. Kemudian ini penggunaan root elevator atau bane. Jadi bane ini diletakkan di antara septum interdalis dengan baik. Kemudian konkavnya itu atau cekungannya itu dia menghadap gigi yang akan dikeluarkan, ya. Jadi ini prosedur cara memegang beak yang baik, ya, baik dan benar. Jadi yang menjadi tumpuan itu ialah telapak tangan, ya. Kemudian gunanya ya tentunya paling dasar gunanya itu kita untuk melonggarkan alveolus ataupun kita menggerakkan gigi sebelum kita lakukan pencabutan. Ini prosedur untuk menempatkan yang baik, ya, dan yang benar untuk bane atau elevator. Nah, ini cryer. Jadi cryer ini untuk mengambil fraktur atau fermentasi fragmen dari sisa akar. Jadi misalnya gigi, ya, misalnya pada gigi M1 itu paling sering itu kan ada bifurkasi. Di antara gigi M itu apabila terjadi fraktur terus sulit untuk mengambil dengan tang ataupun dengan bane, itu kita bisa menggunakan yang namanya cryer, ya. Jadi cryer ini ada dua, ada cryer mesial, ada cryer distal. Jadi kalau yang tertinggal itu akar distal, kita menggunakan cryer yang sebaliknya, ya. Jadi tujuannya supaya giginya bisa terungkit. Nah, ini ya contoh dari cryer untuk penggunaan. Jadi kita pakai yang sebaliknya, ya. Jadi kalau akar distal yang ketinggalan, ya kita kan harus mencungkil dari mesial. Jadi otomatis kita menggunakan cryer mesial. Ya, kemudian posisi operator, ya, dan pasien. Jadi kalau ketika kita mau melakukan pencabutan gigi, tentu kita harus berada pada posisi yang baik dan benar. Kenapa? Karena tentu tujuannya agar bagaimana pada saat kita melakukan pencabutan gigi itu sesuai. Jangan sampai karena posisi kita yang tidak tepat sehingga bisa mengakibatkan komplikasi yang sebenarnya kita tidak harus lakukan, ya. Dari ke beberapa posisi di sini yang signifikan perubahannya itu untuk pencabutan posterior kanan rahang bawah, ya. Jadi prosedurnya ini dia berada di belakang kanan pasien, ya. Jadi kalau kita mau cabut gigi untuk gigi posterior kanan rahang bawah itu harus berdiri di belakang kanan pasien, ya. Untuk selebihnya paling umum itu operatornya itu berdiri di depan kanan pasiennya di antara jam 7 sampai jam 9.
Jadi tergantung regio mana yang mau dicabut, ya itu ada posisi yang sebaiknya dilakukan ya. Ini tinggi dental chair ya. Jadi kan gigi kan ada di rahang atas, ada di rahang bawah ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan artinya tenaga atau daya ungkit yang baik, ya tentunya posisi dari dental chair atau dental unit itu juga cukup menentukan ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan ekstraksi rahang bawah, ya paling tidak posisi dari rongga mulut pasien itu harus sejajar dengan siku operator ya. Kalau kita mau mencabut untuk gigi rahang atas, ya posisinya itu harus sejajar di bahu operator ya. Ini merupakan posisi fiksasi ya. Jadi ketika kita melakukan pencabutan gigi, supaya kita melakukan pencabutan dengan stabil, menghindari adanya semacam split pada alat, itu kita harus fiksasi. Fiksasi ini kita memegang. Jadi contoh apabila kita mau melakukan pencabutan gigi pada anterior rahang atas ya. Jadi kalau pada gigi anterior rahang atas, ini ibu jarinya itu dia harus berada di palatal ya. Kemudian untuk jari telunjuk itu harus ada di labial ya. Kemudian posisi posterior kanan rahang atas ya, posisi dari ibu jari itu ada di bukal atau ada di pipi. Kemudian untuk posisi jari telunjuknya itu ada di bagian palatal ya. Jadi mungkin adik-adik bisa membayangkan sendiri bagaimana posisinya. Jadi nanti ketika kita melakukan pencabutan gigi ya kita bisa terhindar dari yang namanya komplikasi yang tidak seharusnya ya. Kemudian untuk posterior kiri rahang atas ya, jadi posisinya kita tinggal geser saja ya. Jadi tadi yang kanan, kemudian untuk mencabut gigi sebelah kiri ya kita tinggal geser saja. Pastikan ini yang eksterior, yang ekstraoral ya, jangan tercolok matanya pasien ya, karena berbahaya. Jadi pastikan tempatkan pasien jari operator itu senyaman mungkin ya, dan tentunya untuk pasien juga. Ya tolong dimatikan. Kemudian untuk gigi anterior rahang bawah ya, posisinya itu ya yang tadi posisi dental unit rongga mulut paling tidak sejajar siku operator ya, dia sejajar siku operator. Kemudian bentuk fiksasinya itu jari telunjuk berada di lingual, kemudian jari telunjuk berada di bukal, kemudian jari tengah itu berada di lingual ya. Ya, kemudian untuk posterior rahang bawah kiri ya sama tadi. Jadi kita tinggal menggeser saja ke belakang. Jadi untuk jari telunjuk itu berada, yang tadinya ada di labial, itu nanti dia ke bukal. Kemudian jari tengah itu dia tetap berada di posisi lingual ya. Seperti pada gambar. Kemudian ya, ini yang membedakan untuk pada posterior rahang bawah kanan ya. Jadi pada saat melakukan prosedur pencabutan gigi untuk regio kanan rahang bawah, nah itu posisi operatornya itu dia berdiri di belakang kanan pasien ya, di belakang kanan pasien. Kemudian posisi fiksasinya itu untuk jari jari ibu jari itu harus berada di lingual. Kemudian untuk jari telunjuk itu dia berada di permukaan bukal ya. Ya, kemudian apa saja komplikasi yang bisa terjadi ya, tentu banyak ya. Ketika kita melakukan prosedur pencabutan gigi itu ya, kita tidak bisa menyampingkan bahwa komplikasi itu bisa terjadi ya. Tentunya ya, kita harus tadi beberapa pengetahuan tentunya adik-adik sudah ketahui bahwa untuk menghindari terjadinya komplikasi tadi sebaiknya menggunakan alat yang baik dan benar, kemudian posisi fiksasi yang baik dan benar, terus posisi dental unit yang baik dan benar, dan tentunya posisi operator yang baik dan benar ya. Jadi diantaranya komplikasi yang bisa terjadi yaitu fraktur pada gigi ya. Bisa saja frakturnya itu atau patah itu terjadi pada crown ataupun pada akar. Ya tentu ada cara untuk mengatasinya, yaitu biasanya langsung dilakukan prosedur open method ya. Kemudian ada fraktur pada palatum ya, kemudian ada fraktur pada mandibula, kemudian ada kerusakan pada jaringan lunak, dan juga bisa saja terjadinya pergerakan, yaitu masuknya fragmen tulang itu masuk ke dalam sinus maxillaris ya.
bisa saja terjadi oroantral fistula. Jadi oroantral fistula ini terjadi apabila sudah ada semacam OAC atau oroantral communication, terus kita tidak lakukan penanganan, ya bisa berdampak terjadinya oroantral fistula atau terjadinya peradangan infeksi pada daerah OAC tadi. Kemudian adanya fraktur tuberositas, ya ini biasanya pada gigi M3 ya. Secara anatomis pada M3, di belakang M3 itu ada proses tuberositas, ya itu kalau kita gunakan band tidak maksimal, tidak sesuai dengan indikasi, itu bisa mengakibatkan terjadinya fraktur pada tuberositas ya. Kemudian jatuh atau hilangnya akar atau gigi itu bisa masuk ke dalam pharynx ya. Jadi kalau mencabut gigi atas, hati-hati, pastikan memang kita jepit sebaik mungkin. Mengapa? Karena bisa saja setelah dicabut longgar, giginya bisa masuk ke dalam kerongkongan ya. Jadi tolong diperhatikan ketika nanti adik-adik melakukan pencabutan gigi ya. Untuk selanjutnya tentu saja bisa terjadi dislokasi. Ya, untuk mengurangi dislokasi tadi ya pastikan ketika mencabut gigi rahang bawah jangan lupa fiksasi ekstraoralnya ya. Jadi pegang dagunya pasien ya. Jangan kita hanya berfokus pada fiksasi intraoral, tetapi untuk mencegah supaya tidak terjadi dislokasi, pastikan bahwa ketika kita melakukan pencabutan itu fiksasi ekstraoral itu harus juga baik ya, supaya tidak terjadi komplikasi dislokasi ya. Kemudian ekstraksi, ini harus memiliki kemampuan anatomi yang baik ya, utamanya pada anak-anak. Jangan sampai kita mengira bahwa gigi tersebut itu gigi desidui, ternyata itu gigi permanen ya. Kan nanti akan ada stase ketika kita koas, nanti ada stase pedodontik atau ilmu kedokteran gigi anak. Ya, tentunya di situ adik-adik harus memiliki kemampuan membedakan yang mana gigi permanen, yang mana gigi susu ya. Selain berpatokan tentunya pada proses erupsi ya, kita harus tahu juga secara anatomis ya. Jangan sampai gigi yang persistensi, yang bagus susun, kita justru mencabut gigi permanennya, tapi membiarkan gigi susunya ya. Jadi nanti ketika adik-adik sekalian stase akan mempelajarinya ya. Apalagi ini extraction of wrong tooth, gigi yang salah ya. Jadi misalnya pasiennya mau cabut keluhan giginya yang sebelah kanan bawah, kita malah cabut gigi sebelah kiri ya. Jadi ketika kau melakukan pencabutan, konfirmasi lagi ke pasien bahwa gigi mana yang akan dicabut ya. Kemudian komplikasi pasca ekstraksi itu bisa terjadi hemorrhage atau pendarahan. Kemudian itu bisa terjadi dry socket, terjadi osteomyelitis, terjadi swelling, pain atau ecchymosis ya, terjadi sequestra, trismus, kemudian prolong anestesia, actinomycosis, terjadi oroantral kronik ataupun infektif endokarditis ya. Jadi spesifik, kalau ini kan sudah umum ya pembahasannya terkait mengenai komplikasi. Jadi spesifik pada infektif endokarditis ini biasanya pada pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung ya. Jadi pasien tersebut misalnya dia sudah menggunakan bypass ya, bukan berarti kita tidak bisa melakukan pencabutan ya. Salah satu penanganan awalnya biasanya itu kita memberikan antibiotik profilaksis ya. Jadi ketika sebelum kita melakukan pencabutan ya paling tidak pasiennya diberikan konsumsi antibiotik sebagai bentuk untuk antibiotik profilaksis ketika kita melakukan pencabutan gigi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung ya. Kemudian kesimpulannya, tindakan pencabutan gigi ini dibutuhkan ketika gigi sudah tidak dapat dipertahankan lagi ya di dalam rongga mulut. Ingat itu deh ya, jadi kalau giginya sudah tidak bisa dipertahankan, jadi apapun itu, kalau sudah tidak bisa dipertahankan, lepaskan saja ya, jangan dipendam. Nah, kalau gigi nanti dia merusak gigi selanjutnya. Kemudian yang kedua ya tentu banyak pertimbangan yang harus kita ambil ketika kita melakukan pencabutan gigi ya. Jadi tadi mengacu pada kontraindikasi ataupun indikasinya yang menjadi bahan pertimbangan adik-adik sekalian nantinya ketika melakukan pencabutan gigi. Kemudian penggunaan instrumen yang sesuai indikasi ya. Jadi tadi jangan sampai tertukar-tukar, mau cabut gigi atas malah pakai alat untuk tang gigi bawah, begitupun sebaliknya ya, karena bisa berdampak terjadinya komplikasi. Kemudian yang terakhir ya tentunya
kita harus mengetahui komplikasi yang bisa terjadi pasca pencabutan gigi ya. Jadi kita tidak bisa menyampingkan bahwa komplikasi itu bisa terjadi. Nah, dalam hal ini kita sebagai dokter gigi tentunya harus memiliki kemampuan untuk bagaimana mencegah komplikasi itu terjadi. Kemudian kalaupun terjadi komplikasi, apa yang harus kita lakukan ya. Artinya bukan berarti setelah kita melakukan prosedur tersebut terus terjadi komplikasi kita biarkan ya. Jadi kita tetap bertanggung jawab sampai memang kondisi pasien itu sudah kembali baik ya. Ya, untuk selanjutnya nanti akan ada tugas. Jadi jelaskan sesuai materi mengenai pencabutan gigi 11, 24, 32 dan 38 ya. Jadi tugas ini silakan nanti adik-adik kumpul. Nah, tentunya nanti diuraikan misalnya gigi 11 ini bagaimana posisinya, kemudian tang seperti apa yang digunakan, terus bagaimana posisi pasien, posisi operator dan selanjutnya ya. Dan kemudian nantinya kita akan mendiskusikan ya, terus kita simulasi juga langsung. Jadi kita simulasikan bagaimana prosedur pencabutan apabila pada gigi 11, gigi 24, 32 dan 38. Ya, ini referensi ya yang bisa adik-adik sekalian gunakan sebagai bahan pembelajaran. Ya, ini bisa nanti saya kirimkan ke ketua kelasnya ya terkait mengenai referensi atau bahan bacaan yang bisa adik-adik baca sebagai tambahan keilmuannya. Oke, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya apakah ada yang kita diskusikan atau mungkin ada yang masih mengganjal dari adik-adik sekalian? Silakan. Ya, silakan perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Syafira Margaisa dengan panggilan. Kami dokter ingin bertanya, apakah ada terdapat perbedaan dari tang premolar atas sama gigi molar? Gigi molar. Baik. Ya, pertanyaan yang baik ya. Karena nanti kedepannya ini kasus-kasus yang akan sering kita temui itu gigi premolar dan molar ya. Oke, jadi perbedaan antara gigi premolar rahang atas maupun gigi molar rahang atas itu ada perbedaannya pada tangnya ya. Jadi kalau pada premolar rahang atas itu pada beaknya itu tidak ada yang tajam ya. Mengapa? Karena pada gigi premolar memang tidak ada bifurkasi ya. Berbeda halnya kalau gigi molar ya. Kalau gigi molar itu kan apalagi di rahang atas itu ada namanya trifurkasi ya. Jadi dia trifurkasi karena adanya 3 akar dari gigi molar ya. Jadi bentuk beaknya itu sangat berbeda ya. Jadi beaknya itu ada beaknya istilahnya yang tajam, yang nantinya itu akan menjepit pada daerah trifurkasi gigi tersebut ya. Dan juga pada gigi molar ini berbeda ya. Untuk tadi molar, untuk kanan dan kiri itu sama tangnya ya. Tapi kalau gigi molar itu berbeda tangnya. Apa yang membedakan? Penempatan dari beaknya ya. Jadi penempatan dari beaknya ini, kalau kita mau mencabut sebelah kiri rahang atas, beaknya itu dia berada pada bagian bukal, pada bagian pipi ya. Tujuannya tadi apa? Tujuannya supaya ketika dia mencengkram gigi molar itu bisa tepat langsung di trifurkasinya, dan tentunya mencegah supaya tidak terjadi komplikasi, dalam hal ini fraktur pada gigi ya. Bagaimana Ananda Syafira? Ayo, silakan. Oke, sama. Ada lagi Dek yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Oke. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Ananda Malatul. Jadi memang salah satu komplikasi ya yang ketika kita melakukan pencabutan gigi yang nantinya banyak-banyak nanti bisa adik-adik temukan ketika koas itu fraktur ya pada mahkota. Ya, jadi fraktur pada gigi bisa saja fraktur pada mahkota, crown, ataupun pada fraktur pada akar ya.
Jadi kalau kita dihadapkan misalnya pada fraktur pada mahkota, tentu penggunaan tang pasti tidak akan efisien. Ya, karena kenapa? Karena tang sudah tidak bisa menjepit bagian dari gigi tersebut, ya. Kalaupun semisal tetap kita menggunakan tang, ya kita pasti menggunakan tang yang berbentuk sisa akar, ya. Sisa akar itu yang bignya ketemu, ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada kasus tersebut, kita bisa memaksimalkan penggunaan dari bane. Ya, jadi band tadi selain untuk melonggarkan alveolus dan juga untuk memobilisasi pergerakan gigi, itu kita bisa juga gunakan band itu untuk mengeluarkan akar gigi yang tertinggal. Ya, beda halnya kalau semisal kita sudah gunakan tang sisa akar tidak bisa keluar, kemudian kita sudah gunakan band juga tidak keluar. Ya, itu ada namanya prosedur open method, ya. Jadi open method itu prosedur bagaimana kita mengeluarkan gigi dengan menggunakan pembukaan flap, ya. Jadi untuk open method itu sendiri nanti akan dibahas, memang ada pembahasan khusus materi terkait mengenai open method, ya. Begitupun pada fraktur akar, ya. Jadi misalnya adik-adik lakukan pencabutan gigi, kemudian begitu kita mau tarik, lakukan mobilisasi, misalnya mobilisasi ke bukal, terus patah. Nah, patahnya itu entah dia sepertiga apikal, sepertiga apikal, 2/3 apikal, itu nanti prosedur yang dilakukan itu open method, ya. Tentu ada indikasi dan kontraindikasi kapan bisa dilakukan prosedur open method, itu nanti akan dibahas di materi-materi selanjutnya, ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sudah jelas ya? Jadi jangan lupa tugasnya ya. Nanti pertemuan berikut kita akan mensimulasikan bagaimana prosedur pencabutan gigi 11, 24, 32, dan 38. Baiklah, kalau memang dirasa sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, mari kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum. Baik, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.